Halo guys, apa kabar kalian semua? Masih kuatkah untuk menonton film-film Kopet? Karena kali ini Bang Jet akan membahas film yang berkisah tentang teror psikopat kepada 3 wanita micet. Bagaimana, penasaran bukan? Dan selamat datang di channel JM27. Pada awal film, terlihat seorang gadis seksoi bernama Kate yang akan pulang setelah bekerja seharian. Di saat itu pula, Kate pun panik saat merasa diikuti sebuah mobil putih yang mencurigakan. Takut mengalami insiden mengerikan, Kate yang panik bergegas masuk ke dalam apartemennya. Lalu, tiba-tiba setelah tiba di basecamp bawah tanah, psikopat Takbo bersiap untuk mencincau tubuh seksoi Kate. Keesokan harinya, setelah menerima laporan hilangnya Kate, seorang poluan setengah peot langsung meminta keterangan pada rekan-rekan kerja Kate. Di tengah pemeriksaan, Rose berkata jika sebelum pulang, ia sempat melihat sebuah mobil pengangkut daging berwarna putih dengan gelagat yang mencurigakan. Merasa sesuatu telah terjadi, Connell bergegas melanjutkan penyelidikan. Di sisi lain, ada seorang wanita micet yaitu Vina merasa kesal saat ayangnya tak bisa dihubungi. Tak lama kemudian, Vina dimarahi bosnya yang bernama Toloi setelah mendapat pengaduan dari belasan pelanggan, yang mana servisan Vina dianggap terlalu kasar hingga membuat cacing pelanggannya lecet-lecet dan telurnya hampir polote. Lantas Vina yang dianggap tidak profesional pun langsung dipecat. Sangat-sangat menyedihkan. Car trouble. Hal itu membuat Vina kaget karena dihampiri seorang pria culun bernama Stuart yang tiba-tiba mengajaknya berkenalan. Jelas saja Vina yang risih langsung mengabaikannya. Namun di saat itu pula, psikopat Takbo ternyata sedang mencari korban selanjutnya. Melihat Stuart kembali membututinya, membuat Vina kesal. Namun Stuart berkata jika ia hanya khawatir kepada Vina. Terlebih lagi, pom bensin ini sudah tutup. Di tengah kecurigaan, Vina yang takut dipompong langsung melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, Vina yang lapar berniat nongkrong di sebuah kafe. Di sini, lagi-lagi Vina kembali bertemu dengan si culun Stuart. Dirasa ini jodoh, Stuart meminta izin untuk sekali saja mentraktir Vina. Akan tetapi, Vina yang muak memilih untuk segera pulang. Anywhere. Sungguh soy akibat lupa mengisi bensin, kini mobil butut Vina malah mogok. Dirasa kebetulan, Stuart langsung menawarinya tebengan. Lantas apa boleh buat, Vina yang tak ingin gabut di tempat ini akhirnya menerima tawaran tersebut. Di tengah perjalanan, Stuart mengaku jika dirinya merupakan fans berat Vina, yang mana sudah berbulan-bulan ia menunggu momen untuk berkenalan dengan Vina. Namun di tengah perbincangan, tiba-tiba, What the fuck? Would you stop? karena mobilnya masih kreditan, Stuart pun kesal kemudian turun dan berniat untuk mengancamnya. Lalu yang terjadi,
Melihat itu, Vina yang panik berusaha untuk sembunyi. Besides, it's your truck. She's dead, we're fucked. Whoa, what do you mean? Ketika psikopat pergi, kedua pasangan bucin yang tak ingin disalahkan kan malah pergi meninggalkan Vina yang sudah sekarat. Keesokan harinya, Connell yang mendapat laporan baru saja tiba di puskesmas untuk mengecek kondisi Vina. Lantas seorang suster bernama Momo memberitahu jika Vina diduga menjadi korban tabrak lari. Takut ada kaitannya dengan hilangnya Cat, Connell bergegas melanjutkan penyelidikannya. Kemudian Skin beralih pada seorang cewek bernama Jet. Di sini Jet kaget saat mendapat tagihan dari owner pinjol. Tak ingin diancam terus-menerus, Jet pun segera bekerja. Saat sedang bekerja, Jet malah diam-diam memberikan narkoboy ke salah satu bestinya. Lantas Toloi yang melihat itu langsung menginterogasi dan mengancam Jet. Kemudian Toloi meminta Jet untuk mengantarkannya kepada si bandar karena ia akan memberinya sebuah pelajaran. Hey, Sleazy, what's up? Fuck off. The night's still young. Chill. Di tengah perjalanan, Jet yang tak ingin mobilnya mogok berniat untuk mampir ke sebuah pom bensin. Saat itu pula, psikopat yang juga sedang mengisi bensinnya tiba-tiba menargetkan Jet sebagai targetnya. Setibanya di lokasi, Toloi meminta Jet untuk menunggu di luar. Namun saat Toloi pergi, Jet merasa heran karena melihat mobil misterius yang sudah mengikutinya. Tak lama kemudian, Toloi kembali dan meminta Jet untuk segera kembali ke diskotik. Sesampainya di diskotik, Toloi yang sudah gelap mata malah menghajar Jet hingga pingsan. Lalu, yang terjadi... Singkat waktu, Toloi yang sadar langsung panik saat dirinya disekap di pabrik terbengkalai. Dan saat itu pula, psikopat Takbo pun mulai melancarkan aksinya. Saat bersamaan, Jet yang baru sadar berusaha melepaskan diri dari ikatan tersebut. Sementara itu, terlihat Jet berusaha mencari jalan keluar. Dan sekali, dengan secepat kilatan mata, psikopat berhasil mengirimkan Jet ke alam barja. Di keesokan harinya, psikopat Takbo pergi menemui seorang peternak welik yang berada di pelosok kabupaten untuk menjual daging-daging hasil buruannya. Sementara di puskesmas, Connell kembali menemui Vina yang baru siuman. Di sini, tanpa basa-basi, Connell langsung menanyakan apa yang Vina alami sebelum terkapar di pinggir jalan. Mendengar hal itu, Vina langsung menceritakan kronologinya. Pretty dirty, bald, no nose. Di malam harinya, Shin beralih kepada seorang wanita berambut gonofu yang bernama Cody, di mana ia yang merupakan seorang DJ diskotik merasa heran dengan tempat kerjanya yang tiba-tiba tutup. Di tengah keheranan, seketika Cody panik saat melihat mobil misterius yang mirip dengan ciri-ciri mobil kopet. Saat masuk ke dalam, Cody yang panik langsung menelpon para ladusing. Sheriff's office, what's your emergency? Fontaine, listen, did you guys catch... Setelah itu, Cody yang takut dirinya diperkaus berusaha mengecek situasi. Dan tiba-tiba...
Sementara itu, Vina yang tak punya BPJS memutuskan untuk pulang lebih awal. Dirasa kebetulan, Connell berniat mengajak Vina pergi ke TKP karena pihak kepolisian baru saja mendapat laporan kemunculan psikopat Takbo. Why are there so many bad people in the world? Di tengah perjalanan, Vina merasa yakin jika mobil yang di depan merupakan mobil psikopat. Dengan cepat, Connell berusaha mengejarnya. Melihat psikopat berhenti, Connell bergegas mengeceknya. Oh my god, betapa syoknya Vina saat melihat Connell tewas di headshot. Untung saja Vina masih sempat bersembunyi. Saat psikopat pergi, Vina bergegas mengambil pistol Connell guna menolong Cady. Sesampainya di sarang kopet, ia yang melihat mobil Ladusing bergegas mengeceknya. Setelah mengalihkan perhatian psikopat, Vina pun bergegas menyelamatkan Cody. Melihat psikopat ini kuat, Vina langsung membawa kabur mobil kopet ini. Namun psikopat yang sudah mempunyai skill malah mengejarnya dan menembak mobil Vina hingga menabrak sesuatu. Di tengah rasa puyeng, Cody yang mendengar kedatangan psikopat bergegas meminta Vina untuk segera membebaskannya. Tepat pada waktunya, Vina berhasil menyelamatkan Cody. Merasa ini kesempatan, Vina langsung menyerang psikopat dengan brutal. Akhirnya, psikopat berhasil dimusnahkan dengan dibakar oleh Vina sampai menjadi abu. Dan film pun sudah berakhir. Oke guys, sekian dari film tersebut. Langsung saja like, comment, and subscribe.